50 tahun yang lalu, tahun 1975, PT Asuransi Malayan Bali didirikan di Indonesia. Itulah awal berdirinya perusahaan ini. Semoga Sompo terus bertransformasi, berinovasi untuk menjadi perusahaan yang percaya, menjadi perusahaan pilihan dari customer ya. Halo Sompo Friends, jumpa lagi di Sompo Podcast bareng saya Christina Franslydia. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang spesial yaitu 50 tahun dedikasi Sompo Insurance Indonesia. Dan narasumbernya nggak kalah penting dan nggak kalah spesialnya yaitu Direktur Teknik PT Sompo Insurance Indonesia, Bapak Erikson Hutapea. Halo Pak. Halo juga. Apa kabar Pak? Kabar baik. Oke, boleh dong disapa dulu teman-teman Sompo Friends kita yang lagi nonton. Halo Sompo Friends, perkenalkan saya Erikson Hutapea. Oke, Pak, sebelum aku tanya-tanya nih kan, topiknya tadi tentang 50 tahun dedikasi Sompo Insurance Indonesia. Nah, aku mau tanya dulu nih, berapa lama nih Bapak udah join di Sompo? Saya join di Sompo tahun 1999, yang berarti nanti Agustus nanti itu sudah 26 tahun. Berarti tahun ke-26 tahun ini sejak tahun 1999. Berarti untuk loyalitas dari Pak Erikson ini nggak perlu diragukan lagi ya Pak? Iya, karena I love Sompo very much. Oke, you love Sompo very much. Very good. Oke, terus aku mau lanjut ke pertanyaan nih Pak. Mau nanya-nanya sama Bapak. Yang pertama, bagaimana awal mula berdirinya Sompo dan apa yang menjadi latar belakang berdirinya Sompo di Indonesia? 50 tahun yang lalu, tahun 1975, PT Asuransi Malayan Bali didirikan di Indonesia. Itulah awal berdirinya perusahaan ini. Asuransi antar Malayan Bali beberapa kali berubah nama dan terakhir namanya PT Asuransi Nippon Koa Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari Nippon Koa Insurance Inc. ya di Jepang ya. Secara terpisah di tahun 1978 PT Asuransi Yasuda Indonesia yang juga merupakan perusahaan Jepang juga didirikan di Indonesia. Nah, terakhir itu berubah nama menjadi PT Sompo Japan Insurance Indonesia. Pada tahun 2013 PT Sompo Japan Insurance Indonesia merger dengan PT Asuransi Nippon Koa Indonesia. Saat itu namanya PT Asuransi Sompo Japan Nippon Koa Indonesia yang sangat panjang ya. Lalu di tahun 2016 itu berubah menjadi nama perusahaan itu berubah menjadi PT Sompo Insurance Indonesia yang sampai saat ini itulah nama perusahaan yang kita pakai. Nah, latar belakang didirikannya perusahaan ini di awalnya adalah untuk melayani nasabah Jepang yang ada di Indonesia yang merupakan anak perusahaan klien dari headquarter di Jepang. Nah, lalu terus berkembang dari hanya melayani nasabah corporate Jepang, juga melayani corporate lokal. Nah, lalu dengan terus bertransformasi, berinovasi, juga akhirnya melayani corporate Jepang, nasabah corporate Jepang, corporate lokal, kemudian corporate global yang ada di Indonesia, dan juga nasabah-nasabah retail. Kira-kira begitu ini latar belakangnya. Berarti latar belakang berdirinya cukup panjang ya Pak? Panjang. Dari tahun 1975, lalu 3 tahun kemudian ada Yasuda, lalu merger di tahun 2013 antara Sompo dan Nippon, lalu tanggal 2016 diubah lagi namanya Sompo Insurance Indonesia. Itulah nama yang sampai sekarang ini dipakai. Pertanyaan selanjutnya Pak, ya. Apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi Sompo di masa-masa awal operasinya di Indonesia? Ya, tentu sebagai perusahaan yang baru berdiri ya, tantangannya banyak. Pertama, untuk memilih orang-orang yang tepat, kemudian infrastruktur, membangun infrastruktur, kemudian
membangun operasional yang baik, tentu juga memberikan kepercayaan ke masyarakat lah, ke klien ya. Perlahan-lahan yang dari tadinya hanya melayani corporate Jepang dan akhirnya seluruhnya lah ya, jadi corporate Jepang, corporate lokal, terus corporate global ya, dan juga retail ya. Berarti dari awal beroperasinya bukan hanya untuk nasabah-nasabah Jepang yang ada di Indonesia, tetapi untuk lokal corporate juga. Dan itu sampai sekarang juga berarti lebih luas lagi cakupannya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan tadi Bapak udah sharing ya, 26 tahun Bapak join bareng Sompo. Dari perjalanan panjang Bapak bersama Sompo, momen apa yang paling berkesan selama di Sompo dan kenapa? Yang paling ini saya lihat sih paling menonjol adalah kebersamaan dan kekeluargaan ya. Nah itu tercermin misalnya dalam event-event tertentu, misalnya outing ya. Apalagi waktu itu saya lihat waktu outing pertama sekali waktu itu outing ke luar negeri dengan seluruh karyawan yang sangat besar gitu ya. Itu sangat heboh saat itu ya. Nah selain itu juga banyak juga kegiatan-kegiatan yang diberikan perusahaan ya. Misalnya bilang olahraga seperti misalnya futsal, kemudian bulu tangkis, tenis, kemudian sampai yoga juga ada. Ya, nah jadi juga kalau saya lihat kan tentu capaian didapat perusahaan yang capaian perusahaan yang baik itu juga menjadi kebanggaan buat karyawan dan manajemen ya. Nah buat saya sendiri yang berkesan juga saya pernah 4 kali dapat President Award dari headquarter ya. Wah luar biasa. Jadi memang ya sudah terlihat nggak cuma panjang dedikasi umurnya 26 tahun tapi dapat award juga sampai 4 kali. Dari headquarter ya Pak? Ya, dari headquarter Jepang, Sompo Jepang, luar biasa. Oke, selanjutnya nih Pak, apa sih yang membuat Sompo itu tetap dipercaya oleh masyarakat Indonesia sampai 50 tahun? Ya, jadi yang paling penting saya pikir ya, pertama perusahaan mempunyai finansial yang kuat ya, yang juga didukung oleh headquarter ya. Nah kemudian komitmen yang tinggi atas apa yang dijanjikan. Lalu Sompo juga perusahaan juga memberikan solusi, tidak hanya memberikan proteksi ya. Nah lalu Sompo terus bertransformasi, berinovasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peran nilai dan budaya perusahaan dalam menjaga eksistensi dan pertumbuhan Sompo? Fokus pada klien, integritas yang tinggi, transparansi, responsif, tulus dalam segala tindakan, merupakan nilai-nilai yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan untuk bisa dipercaya oleh masyarakat. Perusahaan juga sangat aktif di corporate social responsibility, utamanya dalam inklusi asuransi, pelestarian lingkungan, dan juga kesejahteraan masyarakat ya. Dan selain itu juga aktif dalam memberdayakan generasi muda, baik itu dalam pelatihan, magang, juga dalam pembinaan di bidang olahraga seperti perusahaan mensponsori ASEOP klub sepak bola, membina anak-anak muda berbakat untuk menjadi pemain sepak bola yang profesional. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan untuk Sompo ke depannya? Nah, harapan saya semoga Sompo terus bertransformasi, berinovasi, semakin baik lagi ya, untuk menjadi perusahaan yang percaya, menjadi perusahaan pilihan dari customer ya. Nah, jadi
saya berharap ketika masyarakat mendengar nama Sompo, jadi dalam hatinya, oh ini perusahaan yang terpercaya. Berarti langsung mau beli proteksinya Ya, gitu. semacam itu. Ya pokoknya langsung mau beli. Kalau Sompo, oke, itu Sompo saya percaya gitu. Oke Pak, berarti perbincangan kita udah banyak banget ya Pak, dari awal bagaimana sejarahnya Sompo berdiri tahun 1975. Terus tantangannya tadi banyak ya Pak yang dihadapi, tapi ternyata bisa dilalui. Terima kasih Pak untuk waktunya, karena saya yakin banget nih Direktur Teknik Sompo loh yang jadi narasumber pasti sibuk banget. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya nggak ketinggalan episode-episode podcast lainnya. Saya Christina Franslydia, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Selamat ulang tahun ke-50 Sompo Insurance Indonesia. Bye-bye. Bye.